urat saraf di meja hijau kini mencapai titik didih. Ya, kubu Roy Suryo terus meluncurkan serangan bertubi-tubi terkait tudingan ijazah palsu, namun pihak mantan Presiden Jokowi Dodo tidak tinggal diam. Bukan sekedar membela diri, tim kuasa hukum Jokowi justru balik melakukan serangan mematikan. Dari penolakan keras terhadap penghentian kasus hingga mematahkan argumen hukum Roy Suryo yang dianggap keliru dan tidak berdasar. Inilah 5 reaksi telak kuasa hukum Jokowi balas serangan Roy Suryo. Kubu Roy Suryo secara terbuka menutup pintu rapat-rapat bagi kata damai. Dengan nada lantang, mereka menekankan penolakan total terhadap restoratif justice. Sikap keras ini akhirnya memancing reaksi dari kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Ya, Rifai mengungkap bahwa meski Jokowi secara bijak masih membuka pintu maaf melalui peluang RJ, namun segala pilihan ada harganya. Jika tawaran damai itu justru dibalas dengan tantangan, maka pihak Jokowi memastikan tidak akan ada kata mundur. Lantas seperti apa pernyataan kubu Roy Suryo yang menolak RJ dan seperti apa reaksi pihak Jokowi? Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu enggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ serah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Dan untuk Pak Jokowi sebenarnya terbuka ya. Kalau ada selama ini para tersangka yang berubah penelitiannya lalu ingin meralat, apalagi kan kembali lagi, kalaupun dia penelitian kenapa selama disebarluaskan di media hampir tiap minggu loh ya. Bagaimanapun juga Pak Jokowi kan punya privasi yang dijaga, nama baik, nama keluarganya. Jadi kami lebih konsen ke arah situ. Tapi misalnya pada akhirnya juga tadi kita saksikan masih ada yang tetap bertahan, ya monggo. Dalam konteks seperti ini maka jalan terbaik di negara hukum adalah ya kita bawa ke pengadilan. Nanti di pengadilan juga bisa teruji semua, ya bagaimana saksi-saksi yang independen melihat tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada Pak Jokowi, termasuk juga soal ijazah. Sebuah manuver mengejutkan datang dari kubu Roy Suryo. Di tengah panasnya persidangan, mereka secara terbuka meminta agar kasus tudingan ijazah palsu ini segera dihentikan. Namun uniknya, permintaan ini diajukan tanpa ada kata maaf, apalagi keinginan untuk berdamai. Namun kuasa hukum Jokowi menegaskan proses hukum sudah masuk ke ranah penyidikan dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Mereka menilai upaya menghentikan kasus tanpa pertanggungjawaban hanyalah cara untuk menghindari konsekuensi hukum atas segala pernyataan yang telah dilemparkan ke publik. Ya nggak mungkin lah, ya semua tersangka ingin perkaranya berhenti, itu wajar lah ya, semua tersangka ya dalam perkara apapun. Tapi kan tidak seperti itu. Sepanjang kami dari pihak korban ingin ini diluruskan dan sebenarnya juga kan nggak konsisten. Kalau ingin mereka berhenti berarti kan nggak teruji apakah ijazahnya asli atau palsu. Justru sebaiknya adalah dibawa ke persidangan. Mereka masih bisa juga mengajukan alat bukti yang mereka yakini. Kami juga mengajukan, nanti biar pengadilan menilai. Termasuk publik juga bisa menilai, teman-teman media bisa menilai kan. Kita semua juga punya common sense lah, punya logika, punya hati nurani. Nanti biarlah hakim sebagai otoritas yang bisa mengambil keputusan, akhirnya bisa menetapkan apakah soal ijazah ini memang clear ya. Dan ini bisa paling tidak menyelesaikan lah, ini kan udah 2 tahun juga gitu ya. Mudah-mudahan dengan dibawa ke pengadilan kita mulai beralih, tidak lagi terjadi peradilan di media ya, tapi kepada forum yang sebenarnya, dan nanti juga media masih bisa melihat. Langkah 1000 sedang diambil oleh kubu Roy Suryo. Secara mengejutkan, mereka terlihat mendatangi Kejaksaan Tinggi demi memastikan satu hal, apakah berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Namun pemandangan berbeda justru terlihat di kubu lawan. Menanggapi kesibukan Roy Suryo yang mondar-mandir mengecek berkas, tim kuasa hukum Jokowi justru menanggapi dengan sangat santai.
Bagi mereka, tak ada yang perlu diburu-buru jika semua sudah berjalan sesuai aturan. Lantas apakah aksi Roy Suryo ke Kejati merupakan bentuk kepanikan atau justru strategi jitu? Dan mengapa pihak Jokowi begitu tenang menghadapi tekanan ini? Ada seorang yang bohong lagi tuh, setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang mengatakan sudah melimpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P21, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar. Melihat langkah mereka sampai mendatangi ke Kejaksaan Tinggi sendiri seperti apa? Ya mungkin sekedar untuk menyampaikan beberapa keberatan boleh-boleh saja. Karena kan bagaimanapun nanti kejaksaan yang akan melanjutkan ini ke persidangan. Saya sih tidak menutup, ya silakan ya, agar jaksa juga bisa menilai ini dari semua pihak gitu ya. Agar nanti betul-betul jaksa juga pada saatnya menyatakan P21 berarti dia mantap untuk membawa ini ke persidangan dengan telah mengukur kemungkinan apa saja yang akan terjadi di persidangan. Sekalipun kalau tadi kan intinya hanya keberatannya hanya persoalan terlewatinya tengah waktu 14 hari ya. Kalau itu kembali lagi di KUHP itu kan diatur sebagai timeline. Tidak ada akibat sanksi apapun melewati 14 hari dan ini udah 30 tahun praktek di semua Polres, Kejaksaan, KPK, bahkan Kejagung memang petunjuk itu dalam perkara-perkara tertentu yang cukup rumit, apalagi misalnya kalau di tingkat polisi juga padat perkara ya, karena nggak mungkin 14 hari gitu, dan nggak mungkin juga hanya gara-gara 14 hari lalu perkara ini di drop. Nanti banyak koruptor lepas, banyak pembunuh berlepas hanya gara-gara persoalan timeline ya. Jadi kembali lagi apa yang disampaikan di kejaksaan menurut saya kebenarannya juga tidak begitu substantif ya, dan ternyata juga kan direspon dari pihak jaksa kalau betul dari informasinya kan intinya hanya sekedar menampung keberatan-keberatan untuk menjadi bahan dia. Beberapa waktu lalu kubu Roy Suryo menyebut bahwa restoratif justice atau jalan damai dalam kasus ini tidak sah dengan dalih ancaman hukuman yang berada di bawah 5 tahun. Namun, serangan ini justru menabrak tembok besar. Namun, tak tinggal diam. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara langsung pasang badan. Dengan argumen yang lebih tajam, mereka membalas bahwa logika hukum yang dipakai Roy Suryo bukan hanya lemah, tapi sepenuhnya keliru. Ya, kembali lagi perdebatannya itu kan ada jelas di pasal 361 KUHP baru. Di situ jelas ada aturan peralihan. Jadi, terhadap penyidikan dan penuntutan yang masih berjalan saat berlakunya KUHP ini tetap menggunakan KUHP lama. Dan itu benar sekali. Kenapa? Bayangkan penyidik sedang memeriksa kasus korupsi sudah berjalan 8 bulan. 2 bulan lagi misalnya sudah mau dilimpahkan. Tahu-tahu keluar KUHP baru. Makanya di masa transisi ini ada aturan tetap menaikkan lama karena nggak mungkin dia harus berpikir dari awal. Penahanan yang sudah berjalan di mana pertanggungjawaban? Jadi itu sebenarnya aturan umum di seluruh dunia dalam konteks perubahan hukum acara, maka diatur seperti itu, gunakan hukum lama. Beda kalau KUHP ya. Ada bisa memilih mana yang menguntungkan kalau hukuman terjadi. Tapi kalau hukum acara jelas aturan mainnya. Jadi kembali lagi sebenarnya harusnya dibahas berkas ini terkait dengan KUHP lama. Jadi kalau loncat dengan menggunakan KUHP baru menurut saya udah keliru. Yang bicara bukan saya, KUHP itu sendiri. Tadi kan dibenturkan. Ya tapi Perpol bertentangan dengan KUHP. Loh, tunggu dulu, KUHP yang mana yang bertentangan? Ini justru KUHP baru yang memerintahkan untuk kembali ke peraturan lama. Jadi kembali lagi cara pandang, tapi kalau buat saya secara hukum argumennya tidak kuat. Kubu Roy Suryo kini mengarahkan bidikan ke arah saksi ahli. Secara mengejutkan, mereka menuding Rismon Sianipar tidak sah sebagai ahli dengan melempar isu sensitif mengenai dugaan ijazah palsu. Namun, kuasa hukum Jokowi secara tegas menolak untuk terjebak dalam debat kusir yang dianggap tidak produktif. Bagi mereka, keabsahan seorang ahli bukan ditentukan oleh opini di media, melainkan oleh otoritas hukum yang berwenang. Ya kembali lagi, ini kan kepentingannya jaksa. Jadi kalau buat saya sih tidak begitu relevan. Bukan merupakan saksi kunci terkait dengan keaslian atau kepalsuan ijazahnya. Karena ini akan dijelaskan oleh ahli-ahli yang lebih kompeten. Ya buat saya itu jauh lebih objektif karena nggak mungkin juga dong seorang tersangka atau mantan tersangka sekalipun memberikan penilaian subjektivitasnya akan dilakukan. Makanya menurut saya
pengadilan yang baik adalah boleh mendengar versi Roy, versinya Rizwan, tapi kembali lagi lebih mengedepankan justru ahli-ahli yang independen yang tidak ada kepentingan. Mereka berdua ini kan sudah masuk dalam sengketa. Tapi mungkin misalnya tetap didengar untuk melihat bahwa sebenarnya secara internal mereka juga sudah saling mengingatkan. Artinya masih jalan terus. Apa yang terjadi berarti kan terlihat ada mens rea. Betul. Ya. Karena beda ya peneliti yang betul-betul tulus, ya objektif, nggak ada kepentingan. Pada saat ada temuan baru kan harusnya dia mengikuti hasil temuan baru, bukan tetap dia berhenti di keyakinan awal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah mungkin ini yang nanti akan digali oleh teman-teman jaksa kalau memang diajukan. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.